Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi ekonomi teknik, dengan saya dosen pengampunya Fadwa Makfura. Oke, untuk bahas ini kita akan masuk ke materi tentang analisa break-even ya, di mana break-even itu bisa dikatakan, sebagai, ini ya, persamaan break-even bisa kita, eee, artikan sebagai silang imbang atau kembali pokok, atau tidak rugi, tidak laba, atau pas-pasan, atau klop atau impas ya. Di sini, disingkatnya sebagai BE. Atau, mungkin kalian lebih familiar kalau break-even itu biasanya disebut dengan, balik modal atau pulang modal ya. Nah ini kata-kata persamaannya ya. Nah untuk BE di sini, eee kaitannya dengan pelajaran di teknik mesin adalah untuk mengetahui kaitan antara penjualan, ya. Jadi nanti dengan analisa break-even ini kalian akan tahu, dari, segi untuk penjualan itu apa sih, break-even itu pengaruhnya di penjualan ya. Jadi kalian nanti akan tahu, penjualannya, cocoknya dengan harga berapa sih gitu ya, supaya, balik modal. Lalu kaitannya dengan produksi. Nah kalau ini, eee jadi sebaiknya berapa banyak ya, eee, unit barang yang kita akan buat sehingga nanti kita akan balik modal. Nah, kalau kaitannya dengan harga jual, jadi, berapa harga barang yang pantas untuk dijual sehingga perusahaan itu atau kamu yang menjualnya, balik modal ya. Demikian juga dengan biaya, biaya itu hampir sama dengan produksi, tapi kaitannya dengan, uang ya. Jadi berapa banyak, uang yang akan dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang agar, perusahaan atau kalian itu tidak rugi atau balik modal ya. Nah, kaitannya dengan rugi dan laba ini jadi satu ya. Jadi sebaiknya berapa, eee titik, poin yang akan ditentukan sehingga perusahaan itu, eee, ba minimal balik modal ya, ataupun misalnya sudah balik modal paling enggak memperoleh laba, oke. Nah kegunaan lain di sini, kegunaan analisa break-even, kalian juga bisa untuk merencanakan, profit planning ya. Jadi merencanakan kalian mau dapat untung berapa sih ya. Kalau kalian menentukan titik, break even atau titik balik modalnya di titik berapa nih, di berapa rupiah, atau di, berapa unit yang sudah terjual gitu ya, atau berapa unit yang sudah produksi ya. Jadi, eee, kalian menilainya dari sudut apa? Dari sudut rupiah, unit, atau, eee tadi apa ya, biaya gitu ya. Oke, biaya sama dengan uang tadi ya. Oke, nanti dengan analisa break-even ini kalian bisa menentukan profitnya, mau keuntungan berapa gitu ya. Yang kedua kegunaan lainnya ada sebagai controlling. Controlling di sini untuk mengontrol, baik mengontrol tingkat penjualan atau tingkat produksi ya, dan lain-lain. Lalu ketiga, dengan kalian menganalisa break-even, kalian juga dapat mengambil keputusan ya, keputusan apa saja ya, keputusan yang tadi sebelumnya udah dijelaskan di depan, baik penjualan, harga jual, produksi, dan lain. Nah, sedangkan asumsi dalam break even ini, ada 4 ya. Asumsi yang pertama bahwa di dalam analisa break even hanya ada 2 biaya, yaitu biaya tetap dan biaya variabel ya. Dan asumsi yang kedua, biaya tetap itu sama dengan konstan, meskipun volume produksi atau, banyaknya barang itu bertambah. Jadi, eee, berapa pun barang yang kalian jual atau berapa pun barang yang kalian produksi, itu biaya tetap itu tidak akan pernah berubah, dia tetap konstan, ya. Oke. Lalu yang ketiga, jika biaya produksi berubah, maka biaya variabel berubah, ya. Oke, nanti ini saya jelaskan apa itu biaya tetap, apa itu biaya variabel. Yang keempat, harga jual per unit akan tetap berapapun unit yang
unit yang dijual ya. Oke, di sini saya jelaskan dulu satu-satu. Nah, di sini kan disebut ada 2 biaya, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Nah, untuk biaya tetap di sini, lebih mudahnya kalian mungkin lebih mudah mengingatnya kalau contohnya itu adalah, gaji. Nah, oke ya. Jadi diingat ya, biaya tetap itu salah satunya yang termasuk dalam biaya tetap adalah gaji atau salary. Untuk biaya variabel itu salah satunya adalah modal ya. Modal apa? Ya misalnya waktu kalian mau yang mudahnya deh ya yang paling gampang, modal untuk membuat, kemeja. Itu kan pasti kalian butuh bahan, eee, kancing, benang, jarum, dan lain-lain. Nah itu nanti biaya untuk membeli bahan, jarum, benang, kancing, dan lain-lain itu adalah namanya biaya variabel atau modal ya. Nah sedangkan biaya tetap di sini adalah gaji atau, eee, insentif ya untuk pembuatan kemeja. Nah di sini ya, kemeja atau baju. Nah lalu penjelasan biaya tetap di sini, kenapa biaya tetap itu konstan meskipun volume produksi atau kegiatan bertambah. Jadi berapapun, kemeja yang kalian buat dalam hitungan hari, hitungan, eee, hitungan minggu, hitungan bulan, itu biaya tetap atau gaji kalian itu tetap konstan ya. Misalnya di, eee, bulan Januari kalian berhasil membuat, 100 kemeja ya. Lalu di bulan Februari kalian berhasil membuat 150 kemeja. Lalu di bulan Maret menurun, hanya sanggup membuat 80 kemeja. Nah, kalau dilihat dari volume produksinya itu kan berubah-ubah ya, ada yang bertambah, ada yang berkurang. Tetapi biaya tetap di sini konstan. Itu artinya gaji kalian mau berapapun kemeja yang kalian jahit, gaji kalian tiap bulan itu tetap perusahaan tidak akan boleh ya, memotong gaji. Berapapun baju atau kemeja yang kalian jahit atau buat. Nah, jadi ingat ya, gaji itu tidak akan pernah berubah selama setahun. Nah, tetapi yang bisa berubah itu adalah ini. Yang ketiga, jika biaya produksi berubah, maka biaya variabel juga berubah. Ini otomatis. Semakin banyaknya kemeja yang kalian jahit, pasti modal modal untuk beli bahan, benang, jarum, dan lain-lain bertambah. Karena kemeja yang dijahit bertambah. Tapi jika kemeja yang kalian buat itu sedikit, otomatis biaya variabelnya juga berubah sedikit. Gitu ya. Oke. Nah, yang keempat, harga jual per unit akan tetap. Jadi harga jual kemejanya misalnya satu potong kemeja harganya 50.000. Nah, jadi harga jual per unit akan tetap berapapun unit yang dijual. Jadi kalau misalnya satu bulan ini kalian berhasil buat 100 kemeja, lalu kalian jual cuma 95. Itu harga kemejanya nggak akan pernah berubah, satu potong itu tetap 50.000 walaupun kalian, ada sisa 5 potong. Yang tadinya bikin 100 berhasil dijual hanya 95, berarti sisa kemeja ada 5 potong. Nah itu harga kemejanya nggak akan pernah berubah, tetap 50.000 per pieces. Atau misalnya kalian berhasil membuat 100 dan berhasil menjual sebanyak 110. Ada kelebihan 10 kemeja. Nah, itu tetap harga dasar modal bikin kemejanya dijual dari pabrik adalah 50.000 ya. Nah, itulah asumsi dalam break even. Nah, itu yang harus kalian pahami. Oke. Nah, kalau tadi saya bilang biaya tetap itu adalah gaji, ternyata di sini biaya tetap itu banyak. Ya, yang termasuk biaya tetap adalah salah satunya penyusutan ya. Penyusutan itu di sini adalah mesin. Ya, jadi mesin semakin lama dipakai dan semakin sering running produksi, dia akan mengalami penyusutan. Penyusutan kalian kemarin sudah belajar tentang depresiasi mesin ya. Penyusutan mesin itu dilihat dari waktu, juga dari pemakaian, juga dari model ya. Nah, lalu
yang kedua adalah yang termasuk biaya tetap gaji, tadi saya udah menjelaskan ya. Yang ketiga, asuransi. Ini juga masuk biaya tetap. Kenapa asuransi masuk ke biaya tetap? Karena ketika kalian tanda tangan kontrak asuransi, itu misalnya, asuransi, eee, ini, waktu beli mesin kalian asuransikan selama mesinnya itu misalnya targetnya 5 tahun dipakai, kalian asuransikan. Nah itu ketika kalian tanda tangan surat asuransinya, perjanjian, itu, bayar asuransi per tahunnya tidak akan pernah berubah selama 5 tahun, karena di kontraknya 5 tahun. Makanya disebut biaya tetap, ya. Nah ini juga sewa, misalnya sewa apa, sewa, gedung untuk, atau sewa gudang. Jadi sewa gudang itu tidak akan pernah berubah selama perjanjiannya 5 tahun. Misalnya mau sewa gudang nih 5 tahun, ya udah per tahunnya misalnya 10 juta, jadi dikalikan 5 tahun jadi 50 juta. Itu masuk biaya tetap, ya. Karena apa? Selama dalam perjanjian 5 tahun dan sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak, biaya sewa tidak akan pernah berubah, kecuali kalau sudah lewat 5 tahun, ya. Oke. Lalu pemeliharaan, ini juga sama untuk misalnya contohnya mesin ya, biaya pemeliharaan itu tidak akan pernah berubah. Contohnya, misalnya ini deh yang mudah mobil atau motor ya, setiap 5.000 kilometer, eee, itu harus ganti oli. Nah itu masuk dalam biaya perhitungan pemeliharaan. Jadi boleh tidak boleh harus tetap ganti oli. Ya, itu masuk biaya tetap. Jadi biaya yang harus kalian keluarkan untuk pemeliharaan. Lalu bunga bank. Nah, bunga bank seperti contoh di awal perkuliahan ketika kalian meminjam uang di bank, bunganya itu 6% sesuai perjanjian selama 10 tahun, itu tidak akan pernah berubah selama 10 tahun. Jadi masuk biaya tetap. Lalu biaya-biaya tidak langsung lainnya. Oke, nah ini di sini contohnya adalah gaji. Gaji kalian sebulannya 5 juta. Ketika kalian ini masuk biaya tetap ya. Ketika kalian membuat kemeja hanya dapat 0 di bulan pertama, gaji kalian tetap 5 juta. Lalu di bulan Februari, ini misalnya Januari 0 ya. Di bulan Februari berhasil membuat 20.000 pieces, gajinya juga tetap 5 juta. Ketika di bulan Maret berhasil membuat 30.000 unit atau pieces, gaji kalian juga tetap 5 juta. Dia tetap selama setahun. Nanti biasanya perusahaan tahun ke depan ada penambahan gaji, dilihat dari performance kerja kalian, ya. Nah, ini adalah biaya tetap, yang termasuk biaya tetap ini semua tadi. Lalu di sini ada biaya variabel. Biaya variabel adalah jenis-jenis biaya yang naik turun bersama-sama dengan volume kegiatan. Jadi seperti tadi, semakin banyak meja yang dibuat, modal untuk membeli bahan, benang, jarum, dan lain-lain juga bertambah, ya. Oke, itu nanti di biaya itu ada biaya progresif dan degresif. Progresif yang semakin naik, ya. Kalau degresif yang semakin menurun. Oke. Lalu untuk harga jual per unit, ya. Harga jual per unit itu biasanya kalian ketika menjual suatu barang, contohnya tadi kemeja, pasti kalian harus menghitung dulu biaya variabel, biaya modalnya, ya. Seperti bahan, benang, jarum, dan lain-lain. Setelah itu kalian tambahkan dengan biaya tetap. Biaya tetap sini adalah gaji. Gaji operator yang menjahit kemeja. Nah, setelah itu juga kalian tambahkan laba, ya. Nah, jadi harga jual yang kalian nanti jual di pasaran seperti tadi contohnya 50.000, jika satu kemeja modalnya hanya 25.000, maka 25.000 ini harus dan wajib dimasukkan karena ini adalah modal kalian. Nah, yang bisa berubah adalah ini yang dikontribusi ini. Yang bisa berubah adalah biaya tetap dan laba. Tapi biasanya biaya tetap berubah, perubahannya hanya sedikit karena kita harus menggaji orang. Jadi yang bisa dimainkan harga jual di sini adalah hanyalah laba, berapa persennya bisa naik turunkan. Nah, untuk perhitungan break even atau balik modal di sini nanti rumusnya ada 4 ya. 4-4-nya nanti saya jelaskan. 4 persen, 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 4 persen,
Kita contoh yang pertama dulu, di sini diketahui biaya tetap atau gaji ya, yaitu gajinya sebesar 200.000, lalu biaya variabelnya atau modalnya adalah 60% dari penjualan ya, di mana hasil penjualannya adalah 800.000. Maka biaya variabelnya kalian hitung 60% dari 800.000 itu berapa ya. Oke, rumus yang pertama, itu kita sebut penjualan BE. Rumusnya adalah biaya tetap dibagi 1 dikurangi biaya tetap dibagi penjualan. Oke, biaya tetapnya kalian masukkan di sini 200.000 ya. Lalu 1 ini adalah rumus. Sebenarnya ini bukan 1 ya, tetapi hitungannya 100. Maksudnya 100 di sini ketika kalian membuat kemeja sebanyak 100, kalian juga berhasil menjualnya 100, berarti habis. Berarti 100% barang dibuat dan barang dijual, tidak ada sisa ya. Oke. Lalu biaya variabel ini 480.000 ini dari mana? Ini adalah 60%-nya dari 800.000 ya. Masukkan di sini penjualan 800 ya. Ini tadi ini. Dan biaya variabelnya di sini hanya disebutkan 60% dari penjualan. Maka 60% dari 800.000 adalah 480. Sehingga ketika kalian udah ini kalian bagi, ini hasilnya adalah 60% ya. Oke, maka 200 dibagi 1 dikurang 60. Tadi seperti saya udah jelaskan, 1 di sini bukan 1 tetapi 100, tetapi di rumusnya memang ditulisnya 1. Tetapi kalau untuk hitungan kalian tulisnya 100%, maka 100% dikurangi 60% adalah 40%. Sehingga hasil akhir dari rumus pertama ini adalah 200.000 dibagi 40% adalah 500.000. Nah, ini adalah rumus pertama. Ini artinya bahwa kalian mendapatkan nilai kalian itu balik modal ketika kalian berhasil membawa uang sebanyak 500.000 ya. Untuk apa? Untuk ini penjualan di sini. Penjualannya kan 800.000 ya. Nah, tetapi ini sudah dikatakan untung karena ketika dihitung ternyata balik modalnya hanya di angka 500 ya. Kalau dalam hitungan matematika, kalau kalian menghitung begini, hasil penjualan 800.000. Jadi bisa dibilang wah bawa pulang 800.000 nih. Nah, tetapi setelah dihitung ternyata balik modalnya 500.000, berarti kalian sudah untung 300.000. Itu hitungan secara matematika itu ya, 800 dikurang 500 karena balik modalnya di 500. Berarti saya sudah untung 300.000. Tapi di hitungan ekonomi teknik itu bukan 300.000. Itu nanti saya jelaskan di pertemuan yang berikutnya ya. Oke, sekarang kalian ini kan dulu fokus dulu di sini bahwa balik modalnya ada di angka 500.000. Ini rumus yang pertama. Lalu kalian di sini jika ingin merekonsiliasi, maksudnya merekonsiliasi adalah membuktikan benar nggak sih balik modal saya di angka 500.000. Nah, oke, kalian coba di sini masukkan penjualan 500.000. Walaupun tadi di soal di awal penjualannya 800.000, tetapi di sini kalian masukkannya 500 karena apa? Karena kalian mau membuktikan apakah angka 500.000 itu benar angka balik modal ya. Oke, 500.000. Lalu biaya variabel 60% dari penjualan. Jadi bukan dari penjualan 800.000 lagi, tetapi yang kalian masukkan adalah 60% dari 500.000. Yaitu hasilnya adalah 300.000. Maka pendapatan marginalnya adalah kalian kurangi 500 kurang 300 adalah 200.000. Lalu biaya tetap atau gajinya 200.000 sehingga laba atau ruginya adalah 0. Nah, jika di sini angka yang kalian dapat 0, itu berarti hitungan kalian sudah benar. Maka pada penjualan 500.000 tadi itu adalah tidak rugi atau tidak laba atau sudah balik modal ya. Nah, itu adalah tadi rumus pertama dalam satuan rupiah. Tapi jika kalian mau menghitung dalam satuan unit, kalian tinggal membagi saja. Nah, ini harus ada diketahui ini dulu. Jika harga jual per unitnya Rp400 ya, maka kuantitinya adalah 1.250 unit. Ini dapat dari mana? Dapat dari sini ya.
yaitu ini angka BE-nya atau angka balik modalnya dibagi Rp400, ya ini 400. Sehingga didapatkan 500.000 dibagi 400 yaitu 1.250 unit. Atau dengan kata lain, kalian sudah balik modal di angka Rp500.000 atau ketika kalian berhasil menjual barang sebanyak 1.250 unit. Jadi kalau ini satuannya rupiah, ini satuannya unit. Oke, untuk rumus yang kedua, itu rumusnya adalah biaya tetap ditambah biaya variabel pada penjualan BE ditambah dengan 0. Oke, masukkan di sini biaya tetapnya 200.000, lalu biaya variabel pada penjualan BE adalah 60% dari BE, lalu ditambahkan dengan 0. Nah, ini 0 ya. Maka nanti yang 60% plus 0-nya dipindahkan ke ruas kiri menjadi minus ya. Kalau ini tadi plus, karena pindah ruas ke kiri menjadi minus. Dan 200.000-nya tetap di ruas kanan. Sehingga penjualan BE-nya dikurangi 60% adalah 40%. Karena di sini dianggap penjualan kalian itu berhasil dijual semua atau dengan kata lain 100%. Oke, sehingga di sini sisa 40 ke 200.000, maka penjualan BE-nya adalah 200.000 dibagi 40, yang hasil penjualan BE-nya atau titik BE atau titik balik modalnya adalah 500.000 ya. Oke, sama dengan rumus ke-1 tadi ini. Ya, ini rumus kedua hasilnya sama ya, 500.000. Oke, lalu untuk rumus ketiga dan keempat, rumus ketiga itu simple. Hanya biaya tetap dibagi rasio pendapatan marginal sama dengan BE, maka biaya tetapnya adalah 200.000, rasio pendapatan marginal di awal sudah ada, yaitu 100% dikurangi 60% ya, itu 40%-nya. Jadi ibaratnya 100% dikurangi biaya variabel adalah 60%. Oke, langsung dapat 500.000, ini rumus ketiga. Tapi kalau kalian pakai rumus keempat, itu ada biaya tetap dibagi kontribusi atau bukan atau sama dengan BE dalam unit. Nah, ini jadi satuannya unit. Oke, masukkan biaya tetapnya di sini 200.000 dibagi kontribusinya 160. 160 itu dapat dari mana? 160 itulah dapat dari sini ya. Ketika satu barang itu harganya 4, harga jual 1 unit, itu tadi diketahui di slide sebelumnya ya. 1 unit itu harganya Rp400, lalu dikurangi 240. 240 itu apa? 240 ini diketahui lagi, yaitu biaya variabel, diketahui ya. Ini biaya variabel. Kalau ini harga jual, ini biaya variabel ya. Ini angka yang baru lagi dimasukkan ya. Sehingga 400 dikurangi 240 menjadi 160 ya. Masukkan ke sini 160-nya sehingga hasilnya 1.250 unit ya. Nah, untuk membuktikannya lagi ini benar atau enggak, maka 1.250 unit kalian kalikan dengan Rp400, maka hasilnya 500.000. Maka di sini terbukti ya, sudah direkonsiliasi bahwa baik kalian memakai rumus 1, 2, 3 ataupun 4, hasil perhitungan BE-nya semua sama, yaitu Rp500.000 itu kalau dalam satuan rupiah, atau kalau dalam satuan unit adalah 1.250 unit.